ini. Bahkan cara berada di ba'dil buldani bitakfiriyah jiddan hatta rubama waqa'at syaksu bisa bagi-bagi di ba'dil arkan qabla al-sunani. Nah, semuanya telah berlaku kebiasaan sebagian negara-negara dengan meringan-ringankan salat tarawih sekali. Bukannya kuantitas, bukan kualitas dikurangi. Ya, kuantitasnya tetap 20. Nah, tapi ekspres sampai susah nih ikut orang. Itu ada di sebagian negeri itu, termasuk di Indonesia juga. Jadi ditakfir dia dan dengan meringan-ringankannya sekali. Hatta rubama waqa'a syaksu, sehingga terkadang jatuhlah manusia bisa berbeda dengan sebab yang demikian. Fitarki ba'dil arkan, di dalam meninggalkan sebagian rukun-rukun. Kemakniman terhadap Fatihah pun hurufnya tidak benar. Ada yang kuat karena kurang-kurangnya doa. Tapi yang bagus kita Fatihah. Dua. Karena hurufnya yang benar sih ini kan ada matnya hilang. Berarti hilang kan ya? Dasar sembahyang capek-capek sembahyang dan malah dosa. Berarti ada barangan. Mendingan tidur aja. Yang terlebih baik lakukan sebaik-baiknya menurut aturan syariat. Ini jadi kita bekerja juga, jangan-jangan nggak ada panennya. Ya. Ya. Jadi terjadi seorang dengan sebagian demikian di dalam meninggalkan sebagian rukun-rukun. Teman ini nggak ada. Fadlan aneh sunani, terima pula sunat-sunat ya. Dan tidak benar. Wal ma'rufu min fi'li salah. Dan yang terkenal daripada perbuatan ulama salaf tauzimul Quran, membagi-bagi Quran min awalihi ila akhirih, dari awal Quran dari Al-Lamin sampai akhirnya Qur'anul Binas ala hadhihi salat, di atas salat kulla lailatin, di tiap malam yaqra'una minhu, mereka membaca daripadanya Quran fiha, dalam malam itu syai'an, sesuatu hatta yaqimuna fi ba'dil layali min akhir syahr, sehingga mereka itu menghatamkan Quran di sebagian malam pada akhir bulan. Ini bikin hatam malam 21, malam 25, malam 27, dan hatam Quran. 1 juz dibagi awal. Seperti Mekah itu kan bagi 1 juz. Kalau kita nggak hafal, kan ada Quran yang 30 juz tuh. Nah, 30 juz, 1 juz. Kan ada baik. Nah, dan lain yang terdekat ini sampai 20 rakaat tuh, 1 juz. Besok ambil lagi yang kedua, ini taruh, ambil lagi juz yang kedua. Begitu dulu. Kalau kita sekarang itu ya lumayan lah. Kita atur deh Al-Hakumut sama Gulgu kan, tanggal 15, malam 16 Inanzal sama Al-Hakumut. Itu juga bagus deh. Nanti kita mau kerjain asal hasilnya yang baik, yang tajwid, jangan sembarangan. Itu juga tertib ulama itu bagus. Kalau kita nggak bisa yang hatam ya. Fa'in amkanaka antak tajabihim fitil kalani mati. Maka jika memungkinkan jika kau mengikut dengan mereka dalam jenis keuntungan, ikut kalau bisa. Wa illa, kalau tidak bisa, wala aqalla min itmami arkanis salat wal muhafazati ala adaiha. Kalau tidak bisa ikutin begitu ya, maka para aqalla tidak ada yang lebih kurang daripada menyempurnakan rukun-rukun salat, asal rukunnya sempurna, dan memelihara di atas penunaiannya dulu, pelaksanaannya supaya dipelihara. Wa ahsannya, ya. Wa ahsin ya. Wa ahsin li lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Dan berbuat ihsanlah engkau, berbuat baiklah engkau untuk malam qadar yang dia itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya lailatul mubarakatuh allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dan dia itu Lailatul Qadar adalah malam yang diberkati, yang dipisahkan padanya setiap perintah yang bijaksana. Ini segala ketetapan-ketetapan hukum untuk tahun mendatang di situ. Wa man kusifa biha ra'a annal anwar safi'atun. Dan barang siapa yang dibukakan hijab dengan dia, ra'a annal anwar safi'atun. Melihat
melihat bahwa cahaya-cahaya itu cemerlang. Wa abwaab as-samaa'i mufattahah, dia lihat pintu-pintu langit terbuka. Wal malaikata tas'adu, dia lihat malaikat naik. Wa tanzilu, turun naik. Wa rubbama ra'al mawjudati kullaha sajidatan lillahi ta'ala, dan terkadang dia lihat segala yang tak mawjud ini semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Masjid yang sujud musyak, pohon-pohonan sujud. Alladzi khalaqaha, yang Allah telah menciptakannya. Wa jumhurul ulama'i ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan, dan menurut mayoritas ulama atas bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang akhir pada Ramadan, malam Quran. Wa fil awtari minha arja, dan pada malam-malam ganjil daripadanya itu lebih diharapkan. Wa qad khusifa ba'dul 'arifin biha lailatul sabi'ah, dan sesungguhnya ada dikasahkan, dibukakan hijab sebagian orang-orang arifin waliullah dengan Lailatul Qadar tadi di malam 17. Ada yang di malam 17. Wa ilaihi dhahaba Hasanul Basri, dan kepadanya lah berhaluan oleh Hasan Basri. Jadi kita Republik Indonesia itu menetapkan nuzul Quran 17-nya. Faqala ba'dul ulama'i annaha awwalul lailatin min Ramadan, dan berkata sebagian ulama bahwasanya itu Lailatul Qadar terjadi di awal malam daripada Ramadan. Wa dhahaba jama'atun minal akabiri annaha lailatan maksusah, dan berhaluan satu jamaah daripada orang-orang besar bahwa Lailatul Qadar bukan satu malam yang tertentu. Walakinnaha tantaqilu fi layali Ramadan, tapinya itu Lailatul Qadar pindah-pindah dalam malam Ramadan, enggak tentu di mana yang Allah Taala mengkaji di mana. Ya. Qalu wa sirru bidzalika ay yasira al-mu'minu fi kulli lailatin min hadha syahri fi ghayati iqbali 'ala Allah Ta'ala wa 'ala ta'atihi raja'an ay yusadifa hadhihi lailata allati qad ubdimat 'alaihi. Kata mereka, dan rahasia pada yang demikian itu dipindah-pindahin, bahwa jadilah seorang mukmin bahwa daripada tiap malam itu, daripada ini bulan fi ghayatil iqbal 'ala Allah, dalam sangat tampilan Allah, seperti penampilannya itu sungguh-sungguh tiap malam, wa 'ala ta'atihi, dan di atas berbakti kepada Allah, rajaan ay yusadifa hadhihi lailata, karena mengharap bahwa dia bertemu akan ini malam allati qad ubimat alaih, yang disamarkan atasnya, yang dia tahu persisnya kapan dia tahu. Nah, supaya kita mengharap bisa bertemu pada malam kita semuanya. Wallahu a'lam. Wa 'alaika bi ta'jilil fudur, dan lazimkan oleh kamu dengan menyegerakan buka. Ya. Indah saya pun itu, tapi kalau saya yakin masuk matahari, ya, di antara anak-anak pukul-pukul itu cuma buka aja, diyakini dulu, ada tahu ini udah masuk waktu, jangan tambah-tambah, cepat-cepat buka. Wa ta'khir as-suhuri, dan menunda sahur. Sahur jangan malam-malam, dekat-dekat subuh. Ya, sempat ya. Nah, kalau subuh sekarang kan jam 5. Nah, ya, sempat ya sahur sampai jam 4. Ditunggu subuh deh. Itu waktu baca Quran sambil baca itu ada salah, kalau gerakannya harus dilakukan. Nggak boleh, diatur saya jangan terjadi. Ya. Kalau bisa pakai itu, pakai standar kayak orang musik tuh. Kan ada yang orang musik pakai itu. Nah gitu, nanti tinggal bet aja gitu sebentar. Atau nih, biasa dikebit. Kalau yang satu-satu juz tuh, kalau mau rukuk, dulu harus zen, gitu amalin di rukuk dikebit. Tidak apa lagi baca. Jadi buka puasa itu cepat-cepat waktu yakinnya, dan mendasarkan sahur malam tasal ruku atisya, tapi selama tidak jatuh dalam keraguan, jangan sampai udah hampir 4:30 gitu ya. Nah, kalau udah imsak udah hati-hati dah, memang masih boleh makan juga merokok, tapi kalau bagusnya udah imsak tahan deh, jangan pas dipasin bener. Kalau yang senang merokok tuh sampai 2 merokoknya, nungguin imsak, nungguin apa ya waktu, tapi udah imsak. Nah ini begitu dum jadi uangnya pasti pasin bener, perhitungan bener tuh, mestinya kasih waktu lah 10 menit ya. Kalau dibuka apa dia? Nggak apa-apa sih, nggak ada asal tepat, jangan keluaran gitu. Luar biasa dari mereka ada. Kenapa dia? Murasnya luar biasa.
Mulainya zakat fitrah. Zakat mal kalau udah cukup setahun gitu simpan. Kalau kita mau bulan Ramadan dari tanggal 1 ya udah boleh. Sebetulnya nggak mesti di bulan Ramadan. Zakat itu tepat 1 tahun. Kalau kita udah memiliki 1 tahun, kalau di bulan Syaban mesti dikeluarin bulan Syaban, jangan tunggu Ramadan. Sebab namanya kita menunda pakai miskin. Mendahului boleh, tapi dengan syarat nisabnya harus sampai. Seperti zakat kita bulan haji, kan kalau Ramadan belum, tapi nisabnya harus sampai, boleh kita dahulukan tuh. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kita dahulukan jadi untuk mengambil fadilahnya. Sebab kalau di bulan Ramadan yang sunat dikasih pahala fardu, yang fardu 70 kali. Nah, jadi kan tuh kita mau rebut tuh pahala yang besar, jadi kita zakatin tajil zakat di bulan Ramadan, walaupun belum waktunya. Boleh. Kalau menunda boleh. Kalau umpamanya kita bulan Rajab udah mesti keluarin zakat, nanti aja bulan puasa itu nggak boleh. Itu nunda hak fakir miskin. Mendahulukan boleh, tapi dengan syarat nisabnya harus sampai. Ini kalau panitia zakat fitrah, kemudian ada orang memfitnah dengan uang membeli beras di situ, kemudian ambil beras dari umum bisa Yang udah dimasukin, nggak boleh. Panitia kan menerima beras itu sebagai amanah. Punya dia mah, kan bukan punya dia, punya orang, punya amanah untuk disalurkan kan kepada masyarakat miskin. Kalau dijual lancang tuh, panitia nggak berhak menjual. Sebab ini barang orang, tidak sah dan bayar huduli namanya. Tapi syaratnya orang menjual, beli kan mesti milik tamu, mesti milik yang sempurna. Ini dosa. Nah, mestinya panitia mengatur begini, di luar masjid dia jual orang jual beras, ya aturlah, mau ambil untung juga boleh. Suruh orang jual beras, nanti yang mana mau zakat nggak bawa beras, suruh beli dulu situ. Saya Pak mau zakat, oh jadi nggak terima uang harus beras, beli dulu misalnya depan, ada beli, dan bawa beras di dalam. Bagus kan begitu, jangan nanti mau gampang aja tuh beras yang udah masuk ke dalam dari orang yang dekat, adalah bawa uang. Ada juga yang orang punya, mana boleh, dosa, nggak boleh. Emang punya dia jual, dia kan nggak berhak, dia cuma penyalur, penyalur. ini kalau ada orang perang sama masjid Perang apa? perang fitrah kan, hari ini fitrah itu yang ini fitrah ini. Iya pokoknya kalau kita nggak mampu, kita nggak dituntut, gitu ya. Jadi kalau ini kayak orang main-main gitu, nggak usah lah, nggak usah aja. Nah, kita mengira. Ya kalau nggak wajib, Allah nggak wajib kan. Dan Allah nggak suruh kita main-main. Ya, innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Keperaan ada perkataan yang pasti, yang memisahkan ada yang hak tadi. Wa ma huwa bil hazal, bukan main-main. Jadi hilah-hilah ini yang bagus yang diketahui. Kecuali kalau ada niatan baik, mau menolong orang fakir yang nggak mampu, orang mengeluarkan fidyah, dia punya utang fidyah 10 karung yang mesti dibayar. Kemampuan dia cuma 1 karung. Kalau ada feeling teman-teman semua yang mau tolong dia, kita sumblap nih yang sekarung supaya jadi 10 karung. Nah, kita ulang-ulangin gitu, ya, nah, boleh aja. Tapi maksudnya nolong orang miskin. Tapi kalau orang kaya jangan tolongin begitu. Kalau dia mesti dekat satu truk suruh beli berasnya. Ya, nggak boleh nih kurang-kurangnya gitu. Nanti mengurangi hak fakir miskin jadinya. Wa bitaqdir shaimin, dan lazimkan oleh kamu dengan memberi buka orang-orang puasa. Biasanya panggil orang makan buka dengan kita, atau kita boleh makan di masjid dan berpuasa bersama di masjid, kita buat beli korma, beli makan. Walau ada tamaratin atau syarbatin minal ma'i, sekalipun di atas beberapa buah korma gitu, atau suatu minuman daripada air, kita kasih air, kopi atau teh atau es. Fa inna man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Sebenarnya orang yang memberi buka orang yang puasa adalah baginya seperti pahalanya. Yang ngasih buka dapat pahala seperti orang yang puasa. La yang kusudalika min ajrihi syai'an. Tidak mengurangi yang demikian itu dari pahalanya dia sesuatu. Bukan diambil yang pahalanya dia, bukan. Lain lagi dia dapat kok. Yang itu yang ngasih buka dapat pahala dia kok. Wajtahid alla tuftira wa la tufattira sha'iman illa ala ta'amin halalin. Dan bersungguh-sungguhlah kau bahwa kau berbuka dan tidak kau memberi buka orang yang puasa kecuali di atas makanan yang halal, ya. Jangan mempunyai makanan yang tidak boleh manipulasi, boleh korupsi, boleh mencuri, kasih makanan orang buka nggak diterima sama Tuhan, ya. Jadi kalau bisa kita pilih yang halal, ya, kita kasih makan orang. Wa alaika bitaqalluli minal akli.
dan lazimkan olehmu dengan menyedikitkan daripada makan. Bulan puasa ini jangan banyak makan. Wa tanawulil mawjudi minal halal min ghairi itarin bittayyibi, ya, dan mencapai yang ada daripada yang halal, daripada ketidakan memilih yang enak-enak. Al-mulaim yang sesuai, yang gitu apa aja ada ini, ya, dari bangsa namanya gitu ya. Al-mulaim yang sesuai. Fa inna maqsudas shaumi kasrut syahwati wal ihtisai, karena tujuan puasa kan mematahkan syahwat dan berluas-luas, ya. Fokus di thayyibat, nah, dan tujuan untuknya halal-halal yang enak-enak, yang bersih-bersih. Fokus di thayyibat la yaksiruha, kalau tujuan kita mau yang enak-enak aja, itu tidak mematahkan syahwat, bukan malah mendidik syahwat jadi royal. Walakinahu yuqawwiha wa yuhayyijuha, tetapi itu menguatkan syahwat malah, wa yuhayyijuha, dan membangkitkan syahwat. Wa alaika bisiyamil ayyamil lati warada syar'u bitarghibi bisiyamiha, dan lazimkan olehmu dengan puasa beberapa hari yang datang syarak dengan menggemarkan dengan puasanya. Yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah, ya. Di ghairil haji, bagi orang yang tidak hari haji, kita puasa dua hari Arafah. Haji makruh. Wa yaumi Asyura wa Tasu'a, dan hari Asyura 10 hari bulan Muharram dan hari 9 Wasit min Syawal, dan 6 hari daripada bulan Syawal nanti sudah selesai, di lebaran besoknya puasa 6 hari. Waktu dia fiha min thani yaumil idi, dan dimulai pada 6 hari awal tadi daripada hari kedua daripada hari ini. Fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafsi, maka semua yang demikian itu lebih bersangatan di dalam melatih diri, melatih jiwa. Wa alaika bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan lazimkan olehmu dengan puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Tiap bulan itu 3 hari. Fa inna dzalika ya'dilu siyamatan, maka puasa yang demikian itu menyamai puasa tahun. Kalau bulan 3 hari, kalau 1 hari puasa diberi nilai 10 kali. Kalau 3 hari sampai 30 hari sampai 3 bulan. Nah, kalau kita terus sampai 3 tahun jadinya 3 bulan. Ya. Wa in taharraita lahul ayyamal bidha fa huwa ahsan. Dan jika engkau jujur untuk puasa itu akan hari-hari putih, ya, hari-hari putih itu adalah lebih baik hari tahun bulan itu, ya. Nah, hari 12, 13, 14 itu lebih bagus. Ya annahu alaihi salatu wassalamu kana la yada'u siyamaha safaran wa hadara, karena bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan puasa ayyamul bid baik dalam perjalanan ataupun dalam kota. Wa alaika bil iktsari minas shaumi mutlaqan, dan lazimkan olehmu dengan memperbanyak daripada puasa secara mutlak. Wala siyama fil awqatil fadilah, dan istimewa pula pada waktu-waktu yang utama. Kalau ashhurul hurumi, seperti bulan-bulan yang dihormati, ya, 4 bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Al-Itsnain wal Khamis, ya, 2 ayyam syarifah, hari-hari yang mulia. Kalau Itsnain wal Khamis, seperti hari Senin hari Kamis, ya, atau yang secara mutlak aja ya, puasa kapan aja. Istimewa di hari-hari yang utama, bulan-bulan yang dihormati, yang 4 bulan, atau hari-hari yang mulia, hari Senin, hari Kamis, yang untuk Rabu di malam yang dipamerkan amal kita pada Allah dari Kamis, hari Senin. Wa alam anna siyama kutubur riyabah wa asasul mujahadah, dan ketahui olehmu bahwa puasa itu porosnya latihan, ya, poros daripada melatih diri. Tahu poros? Kalau roda kan muternya di poros, ya. Jadi segala kebaikan muternya di situ, di puasa. Puasa asul mujahadah, dan dasar daripada perjuangan melawan nafsu. Waqad warada anna shauman nisfu sabri, ibunya warid dalam hadis bahwa puasa itu separuh sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu amal ibni Adam yudha'afu, tiap-tiap amalan Adam itu diperlipat kalian. Al hasanatu bi'ashri amsalih, satu kebaikan digandakan dengan 10 kali, ila sab'ini atadikrin, sampai 700 kali. Bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, illa siyama, kecuali puasa. Kalau amalan yang lain diperlipat kecuali puasa. Fa innahu li, maka bahwasanya puasa itu untuk aku. Wa ana azzibihi, dan aku akan memberi pembalasan dengannya, dengan puasa itu. Yadamu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, jadi meninggalkan syahwatnya dan makanannya, minumannya karena aku kata Allah. Lisa ini 4
farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, satu kegembiraan waktu berbukanya, farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan waktu berjumpa Tuhannya. Wala qulubu fa misaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan demi sungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. Allah yang mengatakan yang hak dan dia yang beri petunjuk akan jalan yang benar. Faslun wa 'alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu 'alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل: وعليك بالمبادرة إلى أداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة عند الاستطاعة. Inilah sebuah pasal, dan lazimkan olehmu dengan menghijrahkan kepada menunaikan apa yang telah memperlukan Allah atasmu daripada haji dan umrah seketika beroleh kemampuan. Di kapan-kapan kita merasa sudah ada kemampuan, mesti cepat-cepat menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha, dan jauhkan olehmu. Wa iyyaka ma'ana yahdar, ismu fi'il amrin bi ma'na yahdar, dan berhati-hatilah engkau serta menunda-nunda sesudah hasilnya istifa'ah. Sudah hasil kemampuan, jangan menunda-nunda kalau bisa. Memang boleh ditunda, artinya di tahun kita udah punya kemampuan, kita masih boleh menunda sebetulnya kalau mazhab yang tidak syar'i ini. Cuma dengan syarat jangan mati di tahunnya. Boleh ditunda, tapi syaratnya jangan mati. Kalau mati dosa, kalau nggak mati nggak dosa. Nggak lain tahun kita masih bisa bikin kan. Warubama ajazta au mi'ta ba'da tamakkuni, maka terkadang engkau menjadi lemah. Tadinya sehat, ada duit, apa semua ada komplit. Kalau kita tunda, akhirnya sakit. Dokter mengatakan sakit. Itu maknanya rubama ajaz. Terkadang kamu menjadi lemah, atau mi'ta, atau engkau menjadi mati. Ba'da tamakkun, sudah tetap kepastian kemampuan. Engkau mati atau engkau jadi lemah. Nah, kalau begitu, wa yastaqirrul wujubu fi dhimmatika, maka bertetapanlah kewajiban itu di dalam pertanggunganmu. Kalau kamu udah wajib, kemudian kamu tunda, lantas kamu mati dalam penundaan, itu kewajiban tetap. Kita tetap dengan kewajiban itu. Disalahin kita kenapa mati? Ya, mati itu di luar kemampuan kita, kenapa menunda? Nah, gitu. Ya. Jadi artinya tetap kita dituntut itu menjadi tetap kewajiban di dalam pertanggunganmu. Wa tu'addu muqassiran, dan kau dianggap teledor. Nah, ya ada mak bagi, ya ada mak. Wa tu'addu muqassiran, dan kau dianggap teledor. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguhnya tak bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, malam tahbashu hajatun zahiratun aw maradun hadisun aw sultanun jairun wa mata walam tahijja
falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Ini hadis. Man lam tahbishu hajatun zahiratun. Barang siapa yang tidak menahan dia oleh satu keperluan yang zahir. Seperti dia oleh suatu pimpinan perusahaan. Dan perusahaan ini belum bisa dilepaskan kepada orang lain. Akan timbul kekacauan. Akan timbul kerusakan yang fatal. Dari ini perusahaan kalau dia tinggal. Itu artinya memang dia ditahan oleh satu hajat yang zahir. Jadi siapa yang tidak menahan dia oleh suatu hajat yang zahir, atau maradun hadisun, atau penyakit yang menahan, dia nggak bisa pergi karena dia dilanda penyakit yang nggak mungkin dia untuk pergi musafir jauh-jauh. Atau sultanun jairun, atau penguasa yang zalim, nggak boleh berangkat. Orang Islam nggak boleh berangkat. Setahun 10 orang aja boleh berangkat. Nah, padahal nggak ada yang merugikan negara kalau dia berangkat dan tidak apa-apa. Jadi karena kezaliman yang raja aja terhadap Islam, dia ketahan nggak bisa berangkat. Nah, itu udur namanya. Ya, ditahan oleh sultan jair, oleh satu penguasa yang zalim. Wa mata wa antahi. Dan dia mati sedang dia dan engkau belum berhaji juga. Belum berhaji ya, yang mestinya ya. Walam berhijjah dan dia belum berhaji juga. Padahal nggak ada yang udur, nggak ada ditahan oleh kezaliman, nggak ada penyakit yang menahan dia, nggak ada hajat yang zahir. Tapi dia mati padahal belum berhaji juga. Nah, hal yang maka hendaklah dia mati insya Yahudian, kalau dia mau boleh jadi orang Yahudi, wa insya Nasranian, kalau dia mau dia boleh jadi Nasrani. Pilih aja. Kalau keadaan seperti itu, nggak ada satu hajat apa-apa, nggak mau pergi haji juga sampai kubur mati, silakan mau mati jadi Yahudi apa mau jadi Nasrani. Artinya nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada pilihan lain. Kalau mati sesat, apa Yahudi atau Nasrani. Itu kalau orang yang meringan-ringan dengan urusan haji, udah mampu, udah apa, nggak ada satu hajat yang baik yang menahan dia, nggak ada penyakit, nggak ada raja yang baik yang zalim yang menahan dia, sampai dia mati belum haji juga. Nah, silakan mau mati jadi Yahudi atau mati jadi Nasrani. Ini kan satu ancaman berat, ya, satu sanksi yang berat bagi mereka yang mempermudah urusan haji. Wa alaika indal qudrati bit tatawwu'i bil haji wal umrati ka ghairihima minal qurbati. Lazim olehmu ketika mampu dengan tatawwu, ya, dengan mengerjakan kesunatan dengan haji dan umrah, ghairihima seperti lain keduanya minal qurbat, daripada ibadat-ibadat. Nah, itu juga kalau kita mampu dilazimkan kerjaan yang sunat. Sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Kalau kita udah jadi haji, udah naik haji. Kemudian berlalu 5 tahun. Padahal kita mampu, kita tidak mau bikin lagi haji. Itu namanya kita termasuk orang yang tidak melaksanakan kesunatan, ya. Jadi supaya kita lazim dengan sunat itu 5 tahun sekali, bukan 8 tahun, ya. 5 tahun sekali kita, walaupun kita udah haji, supaya perlukan lagi bikin haji sunat. Tidak apa-apa, ya, asal kita mampu, ya. Nah, ada lagi. Biar bagaimana keadaan ekonomi, ya, dari sisi lah. Kalau uang ada kan tidak apa-apa. Ya. Kebetulan beli dolar 2.000, sekarang 12.000, nah, juga dolar 2.000, ya. Tidak apa-apa, boleh, tidak dosa. Kenapa? Kita bukan orang yang mempermainkan nama, kita yang dilanda oleh keadaan. Saya dengar belakangan ada fatwa katanya kalau orang jual belikan dolar itu haram. Itu kalau mau jual belikan uang yang sejenis, ini valuta asing. Kalau valuta asing itu mempunyai kurs tersendiri. Jadi bagaimana? Nggak bisa kita. Ya, ada kata kita beneran ada punya dolar jual. Dengan alasan macam-macam, cinta rupiah, apa yang banyak duit, kan bisa. Banyak duit. Iya kan untung. Kalau dulu kita beli 2.000, kita jual 12.000, untung berapa? 10.000 dan $1. Dia punya $10.000, $1 untungannya. Ya. Dagang dolar aja gitu. Ya, dagang dolar aja. Insya Allah kalau memang kita niat baik itu haji nanti ada tempatnya. Mudah gitu. Tidak susah-susah kalau haji itu. Kalau Allah Taala tentukan kita mesti berangkat, nggak harus susah. Kalau yang belum ditentukan dan
memang dia nggak ada punya kemauan, dia nggak ada memerlukan masalah ibadah haji, walaupun uangnya banyak, nggak berangkat. Nggak. Nah, jadi ini bukan masalah haji aja yang kita lakukan waktu tahu, artinya ada lima seperti selain haji umrah juga, seperti sembahyang yang perlu kita tunaikan. Jangan lupa hanya sunat-sunat. Puasa juga begitu kan? Puasa ini Ramadan, nanti 6 hari Syawal. Nah, itu kan yang sunat-sunat. Jadi kalau udah laksanakan perlu juga melazimkan yang sunat-sunat. Sebab itu ribe keuntungan. Seperti orang dagang tuh, kalau kita kerjain yang perlu itu baru pulang modal namanya. Nah, kalau yang sunat-sunat itu keuntungan. Siapa yang nggak mau untuk dapat dagang? Ya, badal haji. Oh iya, kalau memangnya orang tua kita pada saat itu sudah berkewajiban, belum berangkat, orang tua ada punya tarikah peninggalan, wajib kita ambil dari peninggalan. Tapi itu masuk utang kepada Allah. Ya, ad-dain 'ala Allah, utang kepada Allah. Jadi orang kalau meninggalkan warisan, yang mesti diutamakan dulu tajhiznya dia, merawat terus kuburnya dan sebagainya. Kemudian bayar utangnya, diutamakan utang kepada Allah itu. Dainullahi ahqul qada. Utang kepada Allah juga akan dibayar. Kalau ada uang yang sudah terkena zakat belum dibayarin, zakatnya bayar itu. Orang tua punya yang meninggal. Atau dia belum haji, berarti waktu itu dia sudah wajib hajiin, padahal haji wajib. Tapi kalau orang tua nggak ada peninggalannya, nggak wajib, anak bikinnya nggak wajib. Ya, walaupun ada harta anak itu nggak wajib. Tapi sunnah ketika menjadi haji. Ya. Jangan kata anak orang lain pun boleh bikin haji orang lain. Tapi ini dimanzilati qada'udain, menempatkan satu pembayaran hutang. Orang hutang pada orang lain, kita bayarin boleh? Boleh. Ah, iya. Tanpa dikasih tahu. Boleh. Coba masalah membayar hutang kepada Allah. Tapi sebaiknya supaya tidak menyinggung perasaan keluarga-keluarganya, diberitahu tentang ini. Itu akalnya. Faqad warada anillahi ta'ala annahu qala inna abdan sahhatu jismahu wa afraitu malahu ta'ti alaihi khamsatu awamin wa la yaghdu alayya la'abdu su'in. Ada hadis di mana? Maka sungguhnya waris dari Allah Ta'ala yang hadis kursi bahwasanya berfirman Allah Ta'ala, inna abdan sahhatu jismahu, sungguhnya seorang hamba yang aku sudah sehatkan badannya, wa afraitu malahu, dan aku perkaya hartanya. Badan dikasih sehat, harta dikasih kaya. Ta'ti alaihi khamsatu awamin, datang atasnya oleh 5 tahun, berlalu 5 tahun. Wala yaghdu alayya, dan dia tidak pergi atasku, tidak keluar pagi-pagi atasku, yakni melakukan ibadah haji. Padahal dia sehat sudah 5 tahun kan ibadah. La'abdu su'in, sungguhnya itu seorang hamba yang buruk, dinilai buruk. Maka itu ada yang wajibin beli ulama 5 tahun sekali. Itu yang utama dan mazhab tidak sunat 5 tahun sekali. Nanti berdasarkan hadis ini katanya, dia nilai sebagai seorang hamba yang buruk. Kalau 5 tahun libat badan sehat, duit ada, nggak mau berangkat haji, dinilai sebagai abdu su'in, seorang hamba yang buruk. Al-hadis di mana? Bacalah hadis dengan mana? Wa alaika inda iradatika al-masira ila al-haji bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa azkarihi. Dan lazimkan olehmu sesudah berkehendak engkau akan berangkat berjalan ke haji dengan mempelajari segala wajib-wajib haji dan sunat-sunatnya dan zikir-zikirnya. Aduh, pelajarin semuanya, ya, wajib-wajibnya, rukun-rukun haji apa, ya, ya niat, ihram, dia lakukan rukun di Arafah, dia tawaf qada, dia lakukan sa'i, ya, dia lakukan syukur, ya, seperti itu. Kalau kita mau ibadah haji, sekurang-kurangnya yang rukun-rukun itu mesti kita tahu, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan. Kalau rukun ditinggal nggak sah kerjaan. Berdasarkan sholat, rukun sembahyang kita nggak rukun, kan nggak sah. Nah, itu kalau haji, kalau rukunnya kita tinggal nggak sah hajinya. Begitu juga wajib-wajibnya. Sebab di dalam masalah haji ada perbedaan sedikit maknanya rukun dan wajib. Kalau wajib haji itu yang mesti dilaksanakan, tapi kalau ditinggal dengan sengaja dosa, dan wajib
bayar dam, tapi sah hajinya walaupun ditinggal. Ya. Kalau rukun nggak sah hajinya kan ditinggal. Kalau wajib, walaupun wajib dilaksanakan, andai kata ditinggal tidak merusak haji, tetapi wajib membayar denda, bayar dam. Wasunanihi dan sunat-sunatnya, baca-bacaannya. Memang sih pekerjaan haji nggak ada yang mesti diucapkan, nggak ada. Semuanya pekerjaan. Kita nggak baca apa-apa deh, asal kita jalankan tuh, tawaf, muter jalan keliling Ka'bah, sa'i, bolak-balik, Safa Marwah, di Arafah kita duduk, nggak ada yang kita baca, cuma kita niat dalam hati, sampai pulang, jadi aja ya, jadi aja. Tapi nggak ada di dalam haji itu hal-hal yang wajib mesti kita ucapkan, tetapi di situ ada kesunatan-kesunatan. Jadi yang kita bilang nggak wajib, udah aja nggak usah pada ikut-ikutin aja orang gitu. Jangan begitu. So di sini dianjurkan gitu ya, pelajari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunat-sunatnya, dan zikir-zikirnya. Gimana kalau kita mau tahu Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika wa wafa'an ya'anta wa ittiba'an sunnatnya bika Muhammadin Allahumma innal abda abduka, kan semua itu doa. Allahumma adillani fi dhillika yawma la dhilla illa dhilluk, di mana ya? Mizab ya. Atau apa rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu semuanya sunat teman. Tapi sebaiknya kita pelajari. Andai kata sulit buat kita orang berdua apa, udah nggak bisa apa. Rabbana atina. Sekali ini sebenarnya deh. Allah Akbar. Atau bacanya apa? Bisa aku baca, jangan diam aja bacanya. Allah. Kalau dia hafal Quran, baca Yasin, baca Yasin. Nggak ada satu peranti yang wajib gitu, nggak ada. Semua yang boleh kita lakukan asal zikir juga. Memang ada yang balik dari Nabi beberapa kali kita bisa hafal bagus. Kalau bisa hafal pegang naskah boleh, ambil putar ya, apa. Nggak ada yang sulit kalau kita mau kerjakan. Wa bi ta'allumi adillatil qiblati wa rukhsasis safari wa adabihi. Dan dengan mempelajari dalil-dalil kiblat, pelajari kompas, di mana ini pergunakan kompas gimana untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kita perjalanan nanti ada indeksnya kalau dia menunjuk. Kalau dari mana, dari Jakarta itu cek indeksnya menuju ke arah nomor 7 namanya, nah itu arah kiblat. Itu belajar ya, jangan sampai dia punya alat ini nggak tahu gimana caranya. Waru pasti safar dan kelonggaran dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu boleh apa ya? Boleh nggak puasa, boleh sembahyang pas jamaah, itu kan? Itu dipelajari. Rusak, izin di dalam safar. Wah ada bihi dan ada pada safar. Gimana kalau kita baru sampai kita turun tempat? Gimana kalau kita mau berangkat di tempat itu? Gimana kalau datang di malam hari? Ya, itu ada pada. Wa ma yuqalu bihi minal azkar, dan apa yang diucapkan di dalam safar itu daripada zikir-zikir. Menaik kendaraan misalnya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Banyak kan tasbih di atas kendaraan. Subhanallah walhamdulillah. Gimana nanti kalau dapat dalam perjalanan hal yang tidak senang, lebih Allahumma innal aisha aishul akhirah ya. Wala taj'al qasdakal hajja musykaratan bainahu wa bainat tijarah. Dan jangan kau jadikan tujuanmu akan haji itu dipersekutukan antara haji dan antara bisnis. Yang dua, mau pergi haji mencari ini, mau beli, mau bawa pergian, mau jual sana, dia pulang mau bawa batu-batu permata gitu ya. Nah, maksudnya untuk cari duit. Kalau bisa jangan dipersekutukan gitu. Lebih-lebih haji yang wajib yang pertama kali, nah itu supaya murni lah, gitu ya. Nah kalau udah kedua, 3 kali itu disambilkan boleh, asal niat utamanya itu haji, niat utamanya, yang lain itu sebagai sambilan. Memang dulu orang-orang Arab tidak senang kalau ada orang datang ke sana buat dagangan, tidak senang. Tapi Allah tidak izinkan sifat begitu, tidak senang orang lain mau mencari kelebihan. Nah, itu turun firman Allah, walaisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Walaisa alaikum junahun, tidak mengapa di atas kamu an tabtagu, bahwa kamu mencari fadlan, kelebihan dari Tuhan kamu. Artinya dari tambahan gitu, tidak dilarang, asal jangan
niat utamanya itu dagang. Jadi haji yang utama, dagang itu sambilan. Bawa pelekat dari sini, 10 kudi, ya. Nanti di sana jangan menjajakan diri sendiri di jalan-jalan, masukin di toko, tinggal kasih komisi nanti yang gitu. Itu bagus, jadi kita nggak berpikiran. Tapi kalau harus menjajakan tuh di mana, di jalan, ya itu kurang layak nampaknya. Kalau ibadah haji jadi mengurangi ibadah, main di pasar aja gitu akhirnya. Nah, kalau tukang dagang nggak bisa sunyi tuh, apa saja yang jadi kesempatan dagang boleh, tapi jangan dijadikan niat utama. Nah, itu dibilang di sini, wala taj'al qasdatal hajja mushtarakan bainahu wa bainat tijarah. Jangan kau jadikan tujuanmu akan haji itu dipersekutukan antara haji dan antara dagang. Bal yang bagi Allah yashabaka min mata'id dunya illa ma taqsidu infaqahu fi muddati safar. Bahkan siogianya bahwa tidak menyertai engkau daripada harta benda dunia kecuali sesuatu yang kau tujukan membelanjakannya di dalam masa perjalananmu. Kalau bakal ongkos perjalanan kita berbantu, boleh. Kita aja punya tenaga, bisa sambil jalan sambil cari uang, boleh. Kalau itu untuk kepentingan kita, so kita bekalnya nggak banyak. Ada punya pandian nyukur, namanya naik kapal laut, naik kapal nyukur, jadi ya nggak apa-apa, boleh. Bisa berjalan ayat. Wa in kana wala budda, fajtani aqdama yushghiluka an ada'il manasiki ala wajhiha wa ta'zimi sya'airillahi kama yaqulu. Wa in kana wala budda, dan jika adalah ia tak dapat tidak, hanya mesti kita kerjain juga itu karena butuh. Itu umpamanya fajtani aqdama yushghiluka min ada'il manasik, jauhkan olehmu, hindarkan olehmu mengambil atau memasuki sesuatu yang membuat sibuk engkau daripada menunaikan manasik atas jalannya, dan juga membingungkan, membesarkan syiar-syiar Allah sebagaimana sepatutnya, sebagaimana syariatnya. Jadi kalau memang mesti juga bolehlah, tapi jangan sampai membuat bimbang kita untuk melaksanakan manasik haji, dan jangan bimbangkan kita daripada menjalankan syiar-syiar agama Islam ala kadar lah gitu ya. Kalau memang mesti nggak apa-apa. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlazim olehmu dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini, ya, di Madinah. Hindarkan olehmu memasuki sesuatu yang membimbangkan engkau daripada menunaikan manasik atas jalannya dan membesarkan syiar-syiar Allah sebagaimana sepatutnya. Itu artinya kalau memang kita mesti jalankan juga bisnis dan sebagainya, bolehlah, tapi jangan sampai mengurangi manasik kita atau mengurangi syiar-syiar agama gitu ya. Baca tarbiyah, ya tarbiyah kalau di dalam yang walaupun di dagangnya lebih kalau syarika lak lebih innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, syiar. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melazimkan olehmu dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Ya. Maka sungguhnya menziarahkan Nabi alaihi salam sesudah wafatnya sama seperti ziarahnya di dalam hidupnya. Kita enggak ketemu Nabi waktu hidup kan? Dia sudah meninggal, ziarah kuburnya sama seperti kita ziarah waktu beliau hidup. Wa huwa salawatullahi alaihi hayyun fi qabrihi. Dan dia Nabi salawatullah alaihi hidup dia dalam kuburnya. Hidup seperti kita hidup dalam alam dunia. Wa kadzalika sairul anbiya, dan seperti demikian juga seluruh nabi-nabi hidup dalam kuburnya. Kalau kita ziarahi kubur Nabi Allah Syuaib, kubur Nabi Allah Musa, kubur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kubur Sayyidina Ishaq yang di Palestina. Itu sama ya, seperti sejarah itu diperluin gitu. Kalau ada kesempatan diperluin. Kuburnya bukan kubur jasad. Kuburnya kubur jasad. Jasad juga sih kubur. Tapi kalau Ta'ala kasih kehidupan gitu. Seperti di Palestina, kuburan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, istrinya. Itu kalau kita masuk di dalam masjid di Hebron itu Al-Khalil. Sekarang ada gawat. Kalau kita masuk ke dalam itu di masjid, dan ada satu ruangan, nggak langsung di kuburannya. Kalau biasanya kalau Nabi dia di dalam kuburannya, di dalam, jadi kasih lubang kayak lubang riol gitu. Jadi masjid ya jauh, ada lampu.
Kita nggak bisa masuk ke dalam. Ya, mungkin kalau pengurusnya pegawai-pegawainya bisa membersihkan. Itu udah cukup ziarah namanya. Diperlukan jadi kalau memangnya ada kesempatan jangan nggak ada, jadi jangan malas diperlukan. Sebab kita ketemu Nabi susah. Waktu hidup nggak ketemu di kuburnya itu datang ya ziarah. Wa minal jabai antahijja baitallahi wa tatruka ziyarata wa tatruka ziyarata habibillah. Tapi engkau tinggalkan ziarah kasih Allah. Jabat nih jelek kasar namanya ya. Kita ziarah ke pergi ke Mekah tak pergi Madinah sengaja begitu itu jabat. Tapi lebih dia mau beri nazin bukan karena sesuatu keunduran yang kontan. Kalau ada keunduran yang langsung boleh nggak apa-apa ya. Sakit atau apa. Ada yang menghukumkan kalau ziarah kubur itu musyrik. Iya. Sehingga dia nggak mau. Iya. Dia tidak memiliki kedudukan hadis Rasulullah SAW. Memang dulunya di awal Islam orang nggak boleh ziarah kubur. Mereka itu masih jahil dalam segi akidah. Dia nanti dia membesarkan kuburan seperti membesarkan Allah SWT. Jadi memang pernah dilarang di awal Islam, tapi kemudian dibolehkan karena ziarah kubur mempunyai manfaat yang banyak untuk mengingatkan kita kepada mati. Dan hadis katakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Kuntu aku dulunya tadinya ya kuntu nahaitukum aku larang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang silakan ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha maka ziarah sekarang. Fa innaha tudzakirukumul maut karena ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati. Jadi banyak manfaatnya. Dulunya memang dilarang. Jadi kalau orang musyrik apa dasarnya? Ya, apa kubur Nabi, apa kubur nenek yang dibilang musyrik? Seluruh kuburan. Nah, itu menyalahi hadis-hadis ini. Memang kalau orang ziarah kubur itu prakteknya dia minta-minta kepada ashabil kubur, minta secara hakiki bukan tawasul, itu memang musyrik. Maka itu harus dibimbing. Orang yang ziarah itu di mana keramah-keramah dibimbing ziarahnya. Jadi pakai musawir. Ada orang yang ajarkan dia dengan cara masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, diajarin dibimbing. Jangan datang ke situ orangnya Bang keramat saya minta supaya gitu ya. Dagang saya maju. Jadi kalau minta sama dia maka boleh. Ya, jadi bisa jadi musyrik. Makanya dibimbing. Kalau jadi bimbingan enggak barangkali yang dimaksud musyrik itu yang begitu kan dilihat gitu. Dulu bukannya ke kuburan aja orang-orang itu kalau mohon-mohon kalau dicarikan dia bukannya ziarah ke kubur batang aja bukan meriam sejagur. Dulu ada meriam sejagur itu meriam orang-orang zaman dulu tuh orang Portugis itu dipakai kembang apa ya gitu. Lalu ada banyak kalau yang suruh anjur-anjur itu musyrik kalau itu jelas. Kalau kami ngaji kita beli kubur. Soalnya Ada bagian yang sarungan. baca Quran gitu. Enggak bagus. Suatu bermanfaat untuk ashabul kubur. Baca Quran di atas kubur. Sebab tasbihnya bukan aja berguna untuk ahli kubur. Pernah marah Rasulullah SAW pernah lewat Nabi sampai kuburan di antara dua kuburan, ada dua kuburan. Nabi berhenti di kuburan itu, Nabi bilang innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini dua orang yang dalam kubur ini sedang diseksa oleh Allah, tapi dia terseksa bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu keduanya ini orang waktu hidupnya suka membawa omongan sana kemari untuk jadi orang keributan, adu domba. Wa amal akhar fakana la yasabri'u minal baul. Yang satu lagi enggak membersihkan diri dari kencing. Kalau kencing belum bersih benar, sembahyang aja kalau keluar lagi kencing. Enggak perhatikan kebersihan. Jadi seksa. Apa kata Rasulullah SAW jadi datang hadra, maka Nabi ambil satu telapak korma. Ya, wasyaqqa nisfain, Nabi pecah belah dua patahnya. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, ditanam dalam satu kubur satu. Wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Bilang mudah-mudahan diringankan kepada dua ashabul kubur ini selama ini dua pokok kayu belum kering.
Jadi kalau dia masih hijau, tanam ini bermanfaat buat hasil kebun. Apa yang kemanfaatan? Karena wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu melainkan bertasbih dengan pujian pada Allah Taala. Jadi itu kayu masih basah ada tasbih. Tasbihnya itu bermanfaat untuk ahli kubur. Kalau tasbih pepohonan saja berguna, bagaimana pembacaan Quran kita di atas kubur? Tentu akan lebih bermanfaat lagi dilakukan oleh makhluk yang mulia, manusia. Ya. Jadi salah kalau yang bilang dosa atau musyrik. Iya, harus dia banyak belajar agama. Ya. Jadi dianggap dinilai kasar kalau orang ziarah, tapi nggak mau dia pergi haji nggak mau ziarah kubur Nabi. Saya ada teman saya, bapak pergi haji sama-sama sebagai tamu Allah, sebagai tamu negara juga diundang oleh pemerintah Saudi di sana. Dia pulang dari Al-Irsyad. Nah, begitu mau berangkat ke Madinah dia ikut ke Madinah. Sampai dekat depan Masjid Nabawi dia turun. Maaf ya saya nggak ikut. Tuh, kenapa udah sampai sini? Saya mau cari saudara saya. Ada di sini katanya tinggal di kampungan. Dia bilang ente ke Madinah sini mau nyari Nabi, mau nyari saudara ente di sini. Dia mau, nggak mau ikut masjid. Ziarah. Sayang ya. Saya. Dianggap nggak boleh. Ziarah kubur Nabi. Jadi itulah taj'alu qabri dan engkau jadikan kuburku sebagai nyet. Itu kan begitu maksudnya. Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsa biladin fil islami li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam takum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalaha Allahu ilaika ala yadi. Dan ketahui olehmu bahwasanya jika engkau datang di atas kepalamu dari negeri yang jauh daripada negeri-negeri ya, dalam Islam untuk ziarah Nabi SAW, kita datang pakai kepala, jalannya dibalik itu, andai kata datang ke kepala. Lam takum, belum artinya kamu bisa mendirikan bisyukri ni'matil hidayah, dengan mensyukuri nikmat petunjuk allati awsalahu Allahu ilaika ala yadi, yang menyampaikan akan dia oleh Allah kepada engkau di atas tangannya Rasulullah itu. Kita petunjuk karena Nabi. Andai kata kita jalan pakai kepala ke Madinah, belum cukup terima kasih kita kepada Rasulullah. Ya, ada yang melakukan itu. Bagaimana kita mau enteng-entengin? Andai kata begitu, belum bisa mendirikan syukur terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita melalui dia, melalui Nabi. Allah. La iya dia kau. Rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Allah Ta'ala beri petunjuk engkau terhadap seorang laki-laki dengan sebab engkau orang itu petunjuk, itu lebih besar pahalanya daripada menyedekahkan unta yang merah, unta yang mahal harganya. La yahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau orang nggak kenal Nabi celaka. Mau menentukannya langsung itu, nggak mau pakai Nabi, nggak betul, sesat. Iya, dia cuma pakai wangsit ya, ya pakai wangsit sama Allah dipercaya, sama Nabi dia percaya. Dia pakai cara sendiri, saudara, berhubungan sama Allah pakai cara saya sendiri. Nah, cara apa? Ya, meditasi apa begitu ya? Cara-cara. Jadi apa? Nggak perlu ya. Nah, wa alaika idza aradta syuru'a fi amrin muhimmin kasafari wa tazwiji wa nahwihima bi musyawaratin man taqiqu bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwani. Nah, ini wa alaika dan lazim berolehmu idza aradta syuru'a fi amrin muhimmin, apabila engkau akan memasuki di atas satu pekerjaan penting. Kalau kita mau masuk dalam pekerjaan penting, kasafari wa tazwij, kita mau pergi safar, mau ke Amerika, mau belajar, mau kawin, itu ini masuk urusan penting kan. Nah itu wanahwihima, dan seumpama keduanya, seumpama pekerjaan jauh, kawin, bi musyawarati man tatiqu bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwani.
akan orang yang dengan musyawarat terhadap orang yang kau percaya dengan pengetahuannya dan keagamaannya daripada saudara-saudaramu. Gitu. Dianjurin ke musyawarah kita. Fasyawirhum fil amr. Quran bilang musyawarah kamu dalam satu hal. Yang enggak kasih musyawarah kamu saya nama tertedap dalam menyebutnya itu. Ya. Pasal di rabbika wa hajat. If'al wa la tusyawir. Ya. Nah, perbuat tapi jangan musyawarah. Di dalam Islam dia dianjurkan kalau mau kerjaan penting yang kita belum tahu, belum berpengalaman, musyawarah. Pada akhir musyawarah, ya, pada akhirnya. Menjauhkan daripada saudara-saudaramu. Thumma idza sadaqta isyaratahu ma fi nafsi fa 'alaika bi salati rak'atain min ghairi fardhah bi niyatil istikharati. Kemudian apabila engkau sudah temukan isyaratnya, ya, apa yang ada di dalam hati, udah musyawarah, kalau dapat ketemu satu jalan yang baik, nah, masih perlu di filter, kasih filter lagi, saringan lagi. Fa 'alaika bi salati rak'atain. Tadi musyawarah sama orang, sekarang musyawarah sama Tuhan. Yang terakhir sembahyang 2 rakaat, ya, min ghairil fardhah, daripada selain fardu. Ya sunat apa aja deh, dia sembahyang biniyatil istikharah, tapi niatnya niat istikharah, menuntut pilihan dari Allah, nanya kepada Allah. Ini barang kita belum tahu yang mana yang terbaik, minta kepada Allah yang terbaik, gitu ya. Wad'u ba'dahuma bidu'a'il masyhur, dan berdoalah kamu sesudah kedua rakaat tadi dengan doa yang masyhur. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, itu kan doanya. Doa istikharah, doanya masyhur. Faqala alaihi salatu wassalam ma khaba man istakhara wa la nadima man istasyara. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa orang yang beristikharah, minta pilihan. Wala nadima man istasyara, dan tidak menyesal orang yang musyawarah. Kalau udah musyawarah tidak nanti andai kata menemui kegagalan, tidak nyesal lagi. Nyesal. Tapi udah musyawarah, udah istikharah, enggak akan kecewa. Berkah. Iya. Ma qatala man istasyara, tidak akan membunuh orang yang musyawarah. Orang kalau membunuh orang musyawarah dulu, enggak jadi. Jadi nggak? Enggak. Pak, saya mau bunuh siapa? Oh, jangan. Iya kan? Kalau dia mau musyawarah, bunuh aja ya. Gitu. Ya. Wa 'alaika idza nadarta lillahi nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalika min al-qurbati bil mubadarati bil wafa'i bihi. Dan lazimkan olehmu apabila engkau bernazar karena Allah sebagai satu nazar, daripada salatkan atau sedekahkan atau lain daripada yang demikian, itu daripada ibadat-ibadat, itu supaya lazimkan bil mubadarah, dengan segera bil wafa'i, ya, bihi, dengan menunaikan dengan dia sempurna nazar. Kalau ada nazar buru-buru bayar, gitu. Maka itu kalau nanti jadi beban, jangan sudah nazar, jangan, nggak dianjurkan kita banyak nazar, tapi itu membebankan diri sendiri. Pekerjaan yang sunat kalau kita nazarkan jadi apa? Jadi wajib, ya, jadi jangan. Wala tata'awwadil iktsara minan nadri, dan jangan kau membiasakan diri memperbanyak daripada nazar, nazar, jangan tuh, nggak bagus. Kerjain aja pada waktunya, tidak usah nazar. Fa inna syaitana rubama agraka bidzalika liyuqi'aka fil ikhlas, karena sesungguhnya syaitan terkadang menganjurkan engkau dengan demikian. Syaitan yang suruh nazar, maksudnya supaya menjatuhkan kau dalam kecederaan, supaya nggak bisa bayar nazar. Nah itu, jadi jangan banyak nazar kalau nggak perlu. Wa idza halafta ala fi'li syai'in thumma ra'aita al-khaira fi tarkihi aw ala tarki syai'in thumma ra'aita al-khaira fi fi'lihi fakaffir an yaminik, ya, wa'til ladzi huwa khairun. Dan apabila engkau telah bersumpah di atas memperbuat sesuatu, kemudian kau lihat kebaikan itu di dalam meninggalkannya, gitu. Aw ala tarki syai'in, atau engkau sudah sumpah di atas meninggalkan sesuatu, tsumma ra'atil khaira fi fi'lihi, kemudian kau melihat kebaikan itu dalam mengerjakannya, fakaffir an yaminik, maka bayar kafarah daripada sumpah itu. Langgar, dilanggar. Kalau kita niat nazar, saya nazar mau apa itu menceraikan istri, itu kan kerja nggak baik. Nah jadi itu jangan ceraikan.
Melanggar, biarin, bayar kafarah. Kalau kita niat nggak mau minum air dingin, apa alasannya nggak minum air dingin? Mungkin susah diri sendiri kan? Dia nazar, sumpah wallahi saya nggak minum air dingin, minum, bayar kafarah. Ya minum. Ya, artinya yang mana bakal jadi nggak baik, walaupun udah dinazarkan bagus silakan. Ya, kalau kita pandang yang baik ini sebaiknya. Rasulullah pernah lihat ada orang kirinya itu dingkring, kakinya yang ngatur, yang kanan di atas, yang kiri aja iya. Kalau jalan begitu misalnya kaki belakang. Nabi bilang ke orang kenapa? Dia nazar nggak mau injekin kakinya dua-duanya di bumi. Kata Nabi bilang bayar kapal. Ya, mau ngapain? Dingkring ini bisa bikin dosa diri sendiri. Kayak kamu aja. Iya. Jadi yang mana lebih baik itu yang teguh, walaupun harus membayar kapal. Yang tadi minal muqarrabat dan minal qurbat. Kurban. Ada aminnya. Ada. Bisa kalau minal muqarrabat. Ini kurban. Wa'til ladzi wa khairnya, datangkan yang lebih baik. Wahdhar an tahlifa atau tashhada ala muqtadha dhanni, dan jauhkan olehmu bahwa engkau bersumpah atau bersaksi di atas kehendak sangka-sangka. Jadi karena prasangka aja kita mau sumpah, kita mau apa itu muqtadha dhanni itu, nah kita mau menyaksikan barang yang kita belum tahu betul pastinya. Wa in kana ghaliban, sekalipun itu ghalib, memang umumnya begitu gitu. Tapi masih belum positif, baru sangka. Tapi umumnya memang begitu, udah jangan ikutin ya. Fadlan anil wahmi ya, in kana ghaliban, fadlan anil wahmi. Apalagi kalau cuma duga-dugaan saja, belum menjadi sangkaan tapi baru dugaan. Wasyaki atau keraguan. Jangan ikutin keraguan. Wa idza akhadta mala muslimin bi yaminika fal wajibu 'alaika raddu ma akhadtahu wa takbiru yaminik. Dan apabila engkau mengambil harta seorang Islam dengan sumpahmu, wallahi dia mengambil harta orang, fal wajibu 'alaika, maka yang wajib atasmu raddu ma akhadtahu, mengembalikan apa yang engkau telah mengambilnya, wa takbiru yaminik, dan membayar kafarah sumpahmu. Yang kita sumpah mau ambil itu, kita pulangin dan kita bayar kafarah. Apa kafaranya? Wa kafaratuha it'amu asyrati masakina, dan kafaranya dandanya itu memberi makan 10 orang miskin ya, likulli miskinin muddun, bagi tiap orang miskin 1 mud ya, 1 mud 5/6 liter, katakanlah 1 liter ya udah lebih sedikit. Au kiswatuhum, atau kasih pakai mereka, kalau kasih makan kasih pakai, ada 1 liter atau beliin kaos oblong deh, 1 orang 1 ya. Atau tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Kalau ada budak merdekakan, boleh pilih. Wa illam tajid, kalau kau nggak dapat ini 2 macam, kasih makan orang miskin 10 orang nggak bisa, kasih pakai nggak bisa, merdekain budak nggak bisa, fasiyamu salasati ayamin, baru puasa 3 hari. Itu pilihan yang terakhir. Yang pertama dia boleh pilih, mau merdekain budak boleh, mau kasih makan 10 orang miskin boleh, kasih pakai 10 orang miskin boleh, pilih yang mana. Kalau ketiga-tiganya nggak bisa, baru puasa 3 hari. Nggak mesti betul-betul 3 hari, dicicil juga boleh. Itu kafarah yamin, kafarah sumpah. Wa iyyaka thumma iyyaka wal yamin al fajirata, dan jauhkan olehmu akan sumpah yang jahat, sumpah jahat, sumpah palsu. Fa innaha tad'u diyara bila fi'in apa, fa innaha tad'u diyara balafi'a, ay kharaban ya. Dan jauhkan olehmu, kemudian jauhkan olehmu akan sumpah yang jahat itu, karena bahwasanya sumpah yang jahat itu ya, itu meninggalkan rumah-rumah itu menjadi rubuh, mewariskan rumah rubuh. Kalau kita banyak bersumpah ya, nanti ya bisa ketiban rumah, kita bisa ayo kharaban. Watarmisu sahibaha ila nar jahannam, dan dapat menyelamkan si sahibul sumpah itu tadi kepada neraka jahanam. Di dunia ini dia dapat kerusakan dalam hidupnya, nanti di akhirat juga. Wal hadaru kullul hadari min syahadati zur, dan berhati-hati, sahabat berhati-hati daripada menjadi saksi palsu.
kita nggak tahu apa ngikut nyaksiin asal duit aja dibayar saksinya bilang saya ini iya ya. Fa'innaha min akbaril kabair, maka bahwasanya menjadi saksi palsu itu terbilang daripada dosa besar yang paling besar. Faqad qarana alaihi salatu wassalam bil isyraki billah. Sungguhnya menyatakan akan sumpah palsu itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mempersekutukan dengan Allah. Jadi direct kita bersekutu pada Allah itu sumpah palsu. Wa idza kana kitmanu syahadati minal a'dha'imi fa madhannu bi ikhtiraniha. Dan apabila adalah menyembunyikan kesaksian terbilang daripada dosa-dosa besar, maka apa sangkamu dengan menyertakan syahadahnya palsu itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamata qabla husulin nadamah. Kita mohon kepada Allah selamatnya, afiat dan selamat sebelum hasilnya penyesalan. Sebelum datang masa penyesalan kita minta selamat. Ya Allah selamatkan. Jadi jangan buru-buru bertindak sebelum kita berpikir yang baik-baik ya. Awalul fikri akhirul amal. Atik maka latul sadatul wa awalul fikri akhirul amal. Fikri awalul amal. Faslu. Wa alaika bil wara'i anil muharramati wa syubuhat. Inilah sebuah pasal. Lazimkan olehmu dengan warak, bersikap apik, warak apik. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Warak. Takut syubhat, kawan berwuku bil muharramat. Meninggalkan syubhat karena takut jatuh dalam yang haram. Itu namanya warak. Lazimkan olehmu dengan warak daripada segala yang diharamkan dan yang syubhat, yang sama-sama hukum halal-haramnya. Itu kalau bisa juga warak, jangan sembrono. Jadi kita nggak tahu halal-haramnya, bagus tinggal aja. Fa'innal wara'a milakud dini, karena warak itu adalah pokok agama. Walladhi alaihi al-madaru indal ulama il-amilin, dan itu apa? Alladhi alaihi al-madar, sesuatu yang di atasnya tempat beredar sesuatu di situ. Seperti poros gitu. Tahu, kutub poros. As roda itu akan semua roda muternya di as. Jadi asnya itu agama itu warak. Indal ulama il-amilin, di sisi ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Sungguhnya bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih utama dari dia. Ya. Artinya suhut itu yang haram, barang yang haram. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Faqala alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang takut akan syubhat, sungguhnya dia sudah membebaskan bagi agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, barang siapa yang jatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, berarti dia sudah jatuh di dalam yang haram. Wa'alam anna alladhi yatanawalul harama wa syubuhati qalla ayyuwafaqa li fi'lil amali salih. Dan ketahuilah olehmu bahwa orang yang mencapai yang haram dan yang syubhat sedikit bahwa dia dapat diberi taufik untuk amal saleh. Jarang bisa dapat taufik untuk beramal saleh kalau makannya haram. Jalannya nggak lancar, mobil juga kalau bensinnya campuran gitu. Ya, bensin campur air gitu. Nah, jangan jalan bisa mogok gitu. Begitu juga gitu ya, kalau makan haram ibarat susah. Wa innu fa'ufiqa lahu dhahiran fala budda ay ya'rida lahu min al-afatil batinati ma yufsiduhu alaih. Dan jikalau dia diberi taufik juga secara zahirnya kelihatan dia dapat taufik, maka tak dapat tidak bahwa akan datang baginya daripada malapetaka yang batin oleh sesuatu yang dapat merusaknya atasnya. Kalau ujubi wa dia, seperti ujub dan dia, andai kata dia disediain juga sembahyang banget. Tapi kemasukan ujub, masukan dia, ada penyakit, ada malapetakanya. Kalau dia apanya makan haram, ya. Nah, jadi ada kalanya nggak masuk sekali, nggak mau dekat sama saya, sama kebaikan. Atau dia dekat pada kebaikan, tapi nanti datang di situ apa? Malapetaka kebaikan. Dia ujub, pengen dipuji aja sama orang, nggak ada keikhlasan. Wa ala kulli halin falladhi yaqulul harama amaluhu mardudun alaih. Wa ala kulli hal, dan di atas tiap-tiap hal, maka orang yang makan haram itu amalnya ditolak, diulangi.
Di anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena bahwa Allah Ta'ala itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Ya, kotor dari Tuhan. Wa bayanu dzalika anna al-a'mala la yatasawwaru fi'luha illa bi harakatil jawarih. Dan penjelasan yang demikian itu bahwa amal-amal itu tidak berupa memperbuatnya kecuali dengan gerakan anggota-anggota kan. Kalau amal kan itu bisa nyatanya dengan gerakan anggota. Wa harakatul jawarihi la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah. Dan gerakan-gerakan anggota itu tidak dimampukan orang kecuali dengan kekuatan yang diusahakan minal ghizah, daripada makanan pokok. Dimakan kan, karena dimakan timbul kekuatan bisa kerja segera. Nah, wa idza kana al-ghizah muqbisan, kalau gizinya buruk, gizinya buruk, karena quwwatu wal harakatu mutawallidatu minhu khabithatan. Tentu adalah kekuatan dan gerakan-gerakan yang timbul daripadanya juga buruk. Coba makanannya buruk. Ya, betul. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal awtan, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa bi wara'in hajizin." Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya." Jikalau kamu sembahyang sehingga jadilah kamu seperti busur-busur panah apa bengkok dirinya. Saking kelamaan sembahyang apa bengkok, kalah hananya. Sembahyangnya pakai begitu. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu berpuasa sehingga jadilah kamu seperti senar seperti tali gambus. Kata itu kurus gitu, sampai kurus gede lidi kan gitu. Nah, ibaratnya sampai bongkok, puasanya sampai jadi kayak lidi. Nah, gitu. Lam yataqabbalillah dzalika minkum, tidak menerima Allah yang demikian itu daripada kamu illa biwara'in hajizin, melainkan dengan keapikan yang mendinding dan yang menghalangi daripada Tuhan. Jadi perlu bersihnya. Wa ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi minhu syai'un. Dan diriwayatkan keadaannya sebagai hadis marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahim, siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, 10.000 dah ya, baju harganya 10.000, wa fiha dirhamun min haramin, dan di dalam 10 itu ada 1 dirham dari yang haram, yang 9.000 halal, yang 1.000 haram. Dia beli baju 9.000 halal, 1.000 haram. Lam yataqabbalillahu lahu salatan, enggak menerima Allah baginya akan salat madama alaihi minhu syai'un, selama-lama dia berada di atas itu baju sesuatu, selama dia pakai itu baju, dia pakai sembahyang, ada terima Allah sembahyangnya, karena bajunya yang sarana sembahyang itu ada yang haram walaupun 10%. Ya, dari 10 ada 1 yang enggak benar gitu. Nah, jadi dikiaskan segala amalan-amalan naik haji kalau duitnya enggak halal sama itu. Bukan masalah sah nih, masalah terima. Sah sah aja kalau memang syarat rukun dijalankan, cuman nyari terima. Inilah dia takabal. Tidak Allah terima selama dia ada dalam pakaian. Wa idza kana hadza hukm at-tawbi allazi ushru thamanihi min harami. Dan apabila adalah ini hukum baju yang 1/10 dari harganya darinya haram, 1/10, ibarat kalau haram semua, ya. Fakaifa yakunul halu law kana kulluhu kadhalik. Bagaimana adalah keadaan jikalau adalah keseluruhannya demikian, keseluruhannya haram. Yang 1%, 10% aja. Nah, enggak diterima apalagi itu suruh. Wa idza kana hadza fil malbusi alladhi huwa ala zahiril jasadi fa madhannu bihi fil ghidai alladhi yatakhallalu al-uruq wal awsat. Dan apabila adalah ini pada yang dipakai, ini masalah pakaian di luar, enggak masuk di badan. Kalau masalah pakaian aja, alladzi huwa ala zahiril jasad, yang adalah pakaian itu kan di atas zahir badan. Famadhannu bi fil ghidha, bagaimana sangkamu dengan dia terhadap gizi yang masuk ke badan, dalam perut masuk jadi satu ke darah daging. Bagaimana? Masalah baju aja juga masih dengan diterima. Bagaimana kalau yang nyampur ke dalam? Alladzi yatakhallalu al-uruqa, yang dia menyelat-nyelati urat-urat, masuk di urat-urat kita.
wal awsal di sendi-sendi kita. Wa yasri fi sa'iril badan, dia berjalan pada seluruh badan. Jadi darah daging kan darah jalan. Jadi yang haram. Wa alam annal muharramati qisman. Dan ketahuilah olehmu bahwa segala yang diharamkan itu ada dua bagian. Ahaduhuma syai'un yahrumu li aini. Salah satu dari keduanya sesuatu yang diharamkan bagi ainnya. Memang ainnya, memang zatnya itu barang sudah haram. Ya, kalau main tadi seperti bangkai kan memang zatnya haram. Wadami seperti darah memang zatnya sudah haram. Wal khamri arak memang zatnya sudah haram. Sudah haram ainnya. Wa nahwi dzalik, dan seperti yang demikian. Wa hadzal nau'u la yahillu biwajhin min al-wujuhi illa 'inda al-istirab. Dan ini macam yang haram ainnya tidak menjadi hal dengan satu jalan apapun kecuali di waktu darurat. Lagi perlu darurat. Kalau darurat nggak ada makanan lain, cuma ada bangkai ayam yang angkat kan? Apa darurat? Wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramati ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairihi. Yaitu terhentinya kekal jiwa. Ini yang namanya darurat. Terhentinya kekal jiwa yang dihormati di atas mencapainya. Kalau kita nggak makan, jiwa kita mati. Ma'a fuqdani ghairi, serta ketidakan yang lain. Makanan lain tidak ada. Itu namanya yang haram pada ainnya. Wasani halalun fi nafsihi. Yang kedua halal pada dirinya. Emang dirinya sih halal itu makanan. Al-himtati seperti gandum kan halal, nasi itu halal. Walma ifahiri, air yang suci halal. Walakinnahu mamlukun li ghairi, tapi itu milik orang lain. Emang halal makanan sih. Makanannya bukan halal, tapi punya orang. Halal itu kita makan. Walaupun halal pada dirinya, dia haram li ghairihi karena halal, karena bukan kita punya. Fala yazalu muharraman 'alaika, maka senantiasa itu diharamkan atasmu. Hatta yasira ilaika min wajhin zakirin bisyani, sehingga jadilah kembali ia kepada engkau daripada jalan yang mubah, yang sair, yang harus. Nah, memang tuh nasi uduk punya orang, punya nasi uduk. Gak boleh kita makan orang punya itu. Kecuali kalau jadi milik kita dengan beli atau dikasih gitu kan. Boleh minta ya halal boleh enggak sih? Enggak boleh. Kemarin mantanmu nanti sudah main ketemu orangnya gimana? Ya dilihat dulu ya keadaannya ya. Kalau umpamanya di tempat yang tidak ada orang, dan ini kalau nggak dimakan jadi basi, jadi rusak. Di situ kita boleh bertindak salah satu daripada dua hal. Pertama, boleh kita makan dan kita niat bayar kalau ketemu orangnya. Kita makan dan niat bayar. Atau kita jual sama orang lain. Duitnya kita simpan, nanti kalau ketemu orangnya kita makan. Kalau kita hajat kita makan, niat bayar. Ya. Kalau kita udah makan uangnya tetap. Jangan di situ, kita simpan. Tapi kita cari orangnya tadi. Nggak apa-apa ya, kita simpan. Kalau kita niat udah setahun nggak ada, kita udah publikasikan. Boleh kita miliki itu. Dan kalau tinggal situ nanti yang ngambil orang yang tidak bisa menjalankan hak lupa apa itu. Jadi kita memperkenankan orang lain berbuat salah, nah itu jadi. Jadi kita yang ngerti harus tahan. Atau kita kasih semua ayam ya. Daripada dia itu. Ya kalau memang nggak ada lagi, kita sendiri udah nggak perlu makan. Mau jual nggak ada ini, kasih ayam juga deh. Tapi kita niat bayar. Namanya ada ketemu. Ya kita niatkan aja. Nanti kalau ketemu mau kasih. Ya, niat kita, niatul mu'min khairun min amalihi. Kalau ketemu kita makan. Kalau udah lebih setahun, boleh kita miliki. Boleh kita makan. Ya boleh kita belanjain nanti. Syaratnya mesti setahun dan mesti tarif, mesti dipublikasikan dalam masa setahun. Setiap hari, minggu, terus minggu sekali, sebulan sekali. Tahun nggak ada orangnya, boleh kita miliki. Niat memiliki. Saya akan miliki barang ini. Niat. Pelajarin. Cuma dengan catatan kalau ketemu pemiliknya mesti bayar juga nanti. Ya, mesti bayar. Sampai warisnya. Ya, warisnya dikasih. Dulu ada teman saya, dia Vietnam kolonel warisnya. Dulu waktu zaman revolusi dia di Jogja. Dia keluar dari hutan, masuk ke Jogja, apa? Dia bilang mau makan karena orang tua sudah lemes.
ada warung orang Jawanya, warteg lah gitu kayak begitu. Zaman dulu ada warteg, itu warung nasi. Ya masuk aja ke warung nasi, tuh minta makan. Kasih makan. Dia nggak punya uang, nggak punya apa, tapi karena darurat ditanya makan. Udah bisa makan, dia beri terang, tuh maaf tuh. Saya belum bisa bayar. Saya baru keluar dari utang, saya orang pejuang. Jadi artinya saya mohon dimaafkan karena saya nggak bilang dari tadi. Mungkin kalau saya bilang saya nggak punya uang, ibu nggak bakal kasih. Ya, jadi saya karena darurat, saya nggak bilang apa-apa, saya minta. Sekarang udah makan, saya orang yang saya nggak ada uang. Tapi saya niat mau bayar satu waktu. Jadi ibu dia mau bilang apa ya? Dia udah rela-rela ya. Nah dia juga belakangan dia udah diabri. Setelah dia udah kaya di sini, dia ingat itu masalah dan dia bincangkan masalah yang bilang datang aja ke sana, jangan bayar. Ya. Tidak datang ke sana udah perubahan, udah nggak ada tuh pagar-pagar dulu udah nggak ada, orang udah nggak tahu lagi. Sekarang gimana caranya? Begini aja. Ente sejumlah apa yang ente makan atau yang ente bikin 3 kali lipat, ente sedekahkan, jariahkan, niatin pahalanya untuk orang yang ente makan nasi gitu. Nanti dia. Nah, gitu ya cara penyelesaiannya. Niatin. Ya. Nah tadi itu yang jadi halalnya kalau bayi ini baru dibati kan. Seperti jual beli orang punya kan, nggak boleh kita makan sebelum kita miliki secara jual beli. Wajibatnya sudah dikasih, warisnya atau warisan. Memang tuh kita jadi ahli warisnya, kita makan boleh. Banyak bidalik dan supaya yang demikian. Wa amma syubhatu fahiya darajatun. Dan ada pun syubhat yang namanya syubhat yang samar, yang nggak nyata halalnya, nggak nyata haramnya, itu ada beberapa pangkat, itu ada beberapa derajat. Ada beberapa tingkatan. Faminha ma tuyuqina tahrimuhu wa syukka fihi. Nah, sebagian daripada derajatnya syubhat itu barang yang diyakinkan haramnya. Kalau haram sih yakin. Tapi kalau syak, halalnya syak. Nah, ini sepertinya dekat kepada haram. Tapi kalau halalnya ragu. Nah, itu syubhat juga namanya. Cuma dekat kepada haram. Wa hadhihi syubhahu hukmuha hukmul haram. Dan ini syubhat hukumnya hukum haram nih. Kalau ini faminha ma tuyuqina hilluhu wa syukka fi tahrimihi. Dan setelah daripadanya barang yang diyakinkan halalnya dan diragukan haramnya. Halalnya yakin, tapi haramnya ragu. Ya. Wa hadhihi syubhahu tabuha min al-wara. Nah, syubhat yang ini kalau kita tinggal termasuk barang-barang nih, termasuk apik namanya. Tapi masih boleh dikerjain, cuma kalau kita tinggal masuk golongan apik. Wa minha ma huwa bayyinun wa huwa bayna dzalik. Dan setengah daripadanya barangnya adalah ia di antara yang demikian. Jadi antara ragunya sama yakin itu sama gitu ya. Kalladzi yahtamilu ayyakuna halalan wa yahtamilu ayyakuna haraman. Seperti yang muhtamil boleh jadi dia itu barang halal, boleh jadi juga haram. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sebenarnya bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan barang yang meragukan engkau sehingga sesuatu yang tidak meragukan engkau. Jadi kalau yang ragu, ketinggal sampai enggak jadi keraguan. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajuli bi'ijamihi anil amril muskili hatta yatadiha. Dan hanya saja didalilkan orang di atas kewaraan seorang laki-laki. Jadi bisa berkata seorang wara atau tidak. Bi'ijamihi anil amril muskil, dengan majunya dia, dengan dia mundurnya dia daripada pekerjaan yang muskil sampai nggak jelas. Ada lihat kalau yang muskil itu dia tinggal ya. Ini menunjukkan orangnya apa? Wara. Ya, dia nggak ikutan tapi dia ihjam, dia mundur daripada mengerjakan yang diragukan. Ini menunjukkan orangnya wara. Ini barang halal atau enggak ya? Enggak, jangan deh, jangan. Nah, itu tandanya orang wara. Kalau nggak ketahuan ini halal-halalnya makan aja. Kecuali darurat lain. Kalau darurat yang jelas haram dia boleh. Ya. Seperti zaman revolusi itu ada kawan kita namanya Ustaz Khurasani, dia memang dari Laskar Rakyat. Itu
lima itu dia jual. Keluar dari hutan masuk kampung, ada laparnya semua tentaranya. Ada pun singkong di situ, pun singkong yang udah banyak juga. Cabut itu lihat ada banyak. Tanya, Ustaz, gimana? Kita semua lapar. Tidak ada pun singkong. Pemiliknya kita nggak tahu siapa, dan rakyat belum pada mengungsi semuanya. Tinggal. Kamu nggak bisa tahan, nggak bisa tahan. Nah, halal. Jauh pada kita nggak bisa makan mentah nih, kan? Harus dibakar. Cari api. Ada tabunan tai kuda itu. Bagaimana Ustaz kalau kita tambut di sini? Kita tabunan tai kuda. Kamu jangan rewel kan? Singkongnya aja udah boleh nyolong singkong orang. Sekarang bakar di mana ya bakar itu? Nah, itu dalam keadaan yang darurat seperti itu. Cuma dibilang kamu niat aja. Kalau kamu semua orangnya bayar aja. Itu dalam keadaan apa? Yang darurat gimana? Ya. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Iya itu yang jelas haram ya. Yang coba tadi kita disuruh hati-hati gini. Apalagi yang haram yang udah jelas orang punya ya. Ini kan jadi keributan dunia itu. Dia tahu bukan dia punya, dia ambil, nggak ribut. Ribut nggak? Kalau dia rogo kantongnya sendiri sih nggak ada masalah, dia punya. Kantong orang dia rogo. Jadi rame nggak? Nah itu. Sebanyak dunia. Deh. Wala yakunul abdu minal muttaqina hatta yatrukal halal al-mahdha alladhi yakhsha inda tanawulihi al-wuqu'a fi ma wara'ahu min asy-syubhati wal haram. Dan tidak adalah seorang hamba itu daripada orang muttaqin, enggak dinilai dia orang takwa, sehingga dia meninggalkan yang halal semata-mata. Halalnya, jadi enggak. Alladhi yakhsha min inda tanawulihi al-wuqu'a fi ma wara'ahu. Yang dia khawatirkan ketika mencapainya waktu dia makannya nanti dijatuh pada barang yang dibalik yang halal itu daripada syubhat dan haram. Dia tahu ini barang masih halal, tapi kalau dia makan ini bisa membawa kepada syubhat dan haram. Jadi enggak. Itu baru muttaqin. Ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu darajatal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Dan sungguhnya bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sampai seorang hamba kepada derajat orang yang takwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak. Mengapa? Yang boleh artinya karena dia takut daripada barang yang dengan dia ada apa-apanya. Yang nggak ada apa-apanya dia tinggal. Dia karena dia takut jatuh kepada yang ada apa-apanya, gitu ya. Nah, jadi itu apik. Maka ashabuhu radhiyallahu alaihim, ya, dan berkata ashabnya, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim, kunna natruku 70 baban minal halal makhafatal wuqu'i bil haram. Adalah kami itu sahabat meninggalkan 70 bab daripada yang halal. Barang halal semua 70 macam karena takut jatuh dalam yang haram kami tinggal. Wa hadza amrun qattu bi'aminhu min zamanin qadimin. Ini satu pekerjaan yang sudah ditinggalkan orang daripadanya sejak zaman yang dulu. Begini nih udah dari dulu orang tinggal udah, ya. Ya. Apa itu? Ya. Faman lana biwara'in yuhjizuna anisyubuhat wal muharramah. Faman lana, siapa orang yang ada bagi kami dengan jatuh gitu ya, biwara'in ya, dengan kewaraan ya. Siapa orang yang ada bagi kami dengan kewaraan yang dapat menghalangi kami daripada syubhat dan yang haram. Mana sekarang ya bisa didapatkan demikian. Fala haula wala quwwata illa billah. Habis ini ya. Waalaikumsalam. Kita tanda dengan untuk nanti insyaallah sanatil madiyah, sanatil adiyah. Insyaallah. Apa ya, kita akan beli mana aja deh, ada nih. Tahun lagi boleh, 2 tahun lagi boleh. Asalnya akan kita panjang untuk
Ala bi dzikrillahi tatma'in